Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi di tahun pelajaran 2020 dan 2021. Hari ini kita akan belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Tetapi sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ini kami mau belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan agar kami dapat belajar dengan baik, karena kami tahu bahwa kami seringkali memperoleh keselamatan yang luar biasa dari Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangi akal budi kami, agar kami belajar pada hari ini dan dapat menjalankan semuanya di dalam kehidupan kami, demi memuji dan memuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Ada beberapa tujuan penting, yakni yang pertama, memahami bahwa manusia membutuhkan Allah. Yang kedua, mengungkapkan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, memahami bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati dengan membaca kitab suci Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Yang keempat, memahami bahwa Yesus Kristus adalah tanda kasih Allah yang paling agung dalam Injil Yohanes bab 3 ayatnya yang ke-16. Harapan Ibu hari ini semuanya sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Banyak sekali di dunia ini kita melihat orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan orang lain dengan cara-cara tidak halal, dengan cara-cara yang aneh, seperti dia mau selamat dia lari ke dukun, dia mau selamat dia lari ke orang-orang pintar, dia mau selamat dia lari kepada orang-orang yang punya mantra-mantra dan lain sebagainya. Padahal yang paling utama sebagai seorang beriman dan beragama, dia harus tahu bahwa keselamatan yang paling utama itu datangnya dari Tuhan Allah sendiri. Dengan cara apa kita mendapat keselamatan? Dengan cara berdoa secara terus-menerus, memohon Tuhan untuk memberi kita keselamatan. Keselamatan itu tidak biasanya, tetapi keselamatan yang sering kita alami itu kita mendapat nilai yang bagus, itu juga satu keselamatan. Kita sembuh dari sakit, itu satu keselamatan. Kita berjalan, kita jalan-jalan dengan teman, pesiar-pesiar, kita kembali ke rumah, kita menghayati bahwa oh ternyata tadi di jalan banyak terjadi kecelakaan, tapi saya pulang sampai di rumah dengan selamat. Itu juga satu keselamatan yang luar biasa yang kita dapat dari Tuhan. Apalagi di musim penyakit pandemi COVID-19 seperti ini, lalu kita tetap sehat, itu juga satu anugerah keselamatan dari Tuhan. Itu patut kita syukuri di dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu ulang sekali lagi mengenai keselamatan-keselamatan yang tidak penting atau tidak perlu kita menghayati, itu keselamatan yang jalan pintas, seperti kalau kita mau sembuh atau kalau kita mau sukses, kita lari ke orang-orang yang kita anggap dia hebat, seperti
seperti dukun, seperti orang-orang yang punya mantra, itu tidak baik. Tapi yang paling tepat, kalau kita mau sukses, kita mau selamat dari sesuatu segi yang kita harapkan, itu dengan cara berdoa. Berdoa dan berdoa. Berdoa itu tidak ada henti-henti. Berdoa secara terus-menerus. Kita pasti akan diberi keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Itu sedikit penjelasan singkat. Saat ini Ibu mau supaya anak-anak Ibu menyiapkan kitab suci agar bisa baca Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Pasti semua di rumah punya Alkitab atau kitab suci. Jadi Ibu tidak perlu buka dan baca, sudah. Teks kitab Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Itu tentang Paulus di Athena. Baca terus-menerus, pahami ayat demi ayat, karena nanti selesai baca Ibu akan berikan beberapa pertanyaan kitab suci. Kalau sudah selesai baca, ambil kertas, siap tulis soal-soal kitab suci yang akan dijawab oleh anak-anak sekalian. Yang pertama, bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya. Yang kedua, bagaimana sikap Paulus melihat hal itu dan apa yang dilakukannya. Yang ketiga, bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus. Yang keempat, bagaimana pandanganmu tentang sumber keselamatan sejati bagi hidupmu, mengapa? Yang kelima, bagaimana caranya kita dapat menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama. Pertanyaan-pertanyaan kitab suci itu dijawab oleh anak-anak sekalian di rumah masing-masing, dan kalau sudah selesai langsung kirim jawabannya ke WA Ibu. Semua sudah tahu nomor WA Ibu, jadi tidak perlu itu. Baik anak-anakku sekalian, silakan baca sekali lagi dan meresapi dengan sungguh-sungguh ayat demi ayat kitab suci yang Ibu minta anak-anak baca dari Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Baiklah anak-anak, kita hari ini sampai di sini dulu. Kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa bersama. Mari kita semua bersikap berdoa yang baik, dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, sumber keselamatan sejati dan tujuan hidup kami, dampingilah kami selalu, sertailah kami agar kami mampu menjalankan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya dengan mengandalkan Tuhan sebagai sumber keselamatan sejati di dalam hidup kami. Kami mohon penyertaan Tuhan agar kami selalu berusaha dengan sungguh-sungguh meyakinkan diri bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhan yang sumber keselamatan sejati yang kami dapat saat ini dan selama-lamanya. Demi kami dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, Ibu
menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa pertemuan kita hari ini sampai di sini dan kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya.